Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, merdeka. Kita bersyukur ketika hari ini negara kita Republik Indonesia boleh memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kita percaya bahwa kemerdekaan Indonesia ini merupakan anugerah yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga hari ini 17 Agustus 2021 kita sebagai warga negara Indonesia boleh merayakan bersama perayaan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kendati pun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi bersama saat ini, namun kita imani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, sesuai dengan bacaan MTPJ Gemim 17 Agustus 2021 dalam bagian firman Tuhan Titus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang akan kita renungkan di saat ini, yang menjadi bacaan di hari kemerdekaan ini. Namun sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur ketika bangsa negara kami Indonesia ini boleh menapaki proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kami sungguh mengimani ini adalah anugerah yang luar biasa Tuhan beri dalam kehidupan kami sebagai warga negara Indonesia, sehingga kami boleh merayakan dengan ucapan syukur sukacita di hadapan Engkau. Dan saat ini Tuhan, di hari kemerdekaan ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini senantiasa memberkati kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Sekali lagi saudara-saudara, pembacaan kita dalam Titus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dengarkanlah firman Tuhan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi shalom. Saya percaya bahwa di hari kemerdekaan ini kita semua dalam keadaan yang diberkati. Sekali lagi, merdeka. Merdeka. Ya, ketika mendengar kata merdeka ini, saudara-saudara, tentunya kita tidak akan pernah lupa dengan para pahlawan yang berjuang, berkorban untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga hari ini kita boleh menikmatinya, hari ini kita boleh merayakannya, dan hari ini kita boleh bersyukur karena Tuhanlah yang menganugerahkan kemerdekaan itu dalam kehidupan kita secara khusus bagi bangsa dan negara kita Republik Indonesia ini. Berkaitan dengan hari kemerdekaan ini, saudara-saudara, bacaan yang diangkat oleh MTPJ Gemim yaitu dalam kitab Titus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ini menceritakan ya surat dari seorang Rasul Paulus kepada seorang yang bernama Titus. Titus ini adalah seorang Yunani yang bertobat. Dia bertobat mengenal Yesus sebagai juru selamat di tengah-tengah kehidupannya, dan dia bersama-sama dengan Rasul Paulus dalam menjalani misi penginjilan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, Titus ini adalah seorang muda yang melakukan
misi penginjilan, pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan tentang Yesus Kristus. Dan Titus ini dianggap Paulus sebagai anak yang sah dalam iman, seperti halnya Timotius. Sehingga Titus ini juga dalam pandangan Paulus sebagai anakku yang sah, artinya anakku yang sejati, di mana Titus dan Paulus ini memiliki hubungan dalam iman sebagai anak dan bapa, sebagai seorang anak dan seorang ayah, di mana Titus ini dianggap sebagai anak rohani dari Rasul Paulus. Dan Titus ini menjadi orang kepercayaan Rasul Paulus, sehingga saudara-saudara dalam perjalanan misi yang ada, Paulus ketika mereka tiba di Pulau Kreta, Paulus meninggalkan Titus di Pulau Kreta ini karena ada beberapa hal yang harus diurus, yang harus dilakukan oleh Titus di Pulau Kreta. Nah, Pulau Kreta ini saudara-saudara adalah pulau yang letaknya antara Yunani, Asia Kecil, dan Afrika Utara. Sehingga letaknya sangat strategis dan Pulau Kreta ini menjadi suatu pusat perdagangan dan pelayaran. Nah, di Pulau Kreta inilah Paulus meninggalkan Titus, di mana Titus ini harus berada di Kreta untuk mengangkat penatua-penatua di Kreta, karena pengangkatan penatua-penatua ini menjadi keharusan supaya mereka memerintah dan mengawasi jemaat. Saudara yang diberkati Tuhan, sehingga surat Titus ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, ini juga merupakan bagian nasihat dari Rasul Paulus. Sehingga ketika kita baca di pasal 3 ini, di ayat 1 sampai khususnya di ayat 1 sampai ayat 3, ini menceritakan bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada Titus yang adalah anak rohaninya, ketika dia berada di Pulau Kreta, dia harus mengingatkan kepada orang-orang Kristen yang ada di Kreta saat itu, untuk apa saudara-saudara? Firman Tuhan berkata bahwa ingatkanlah mereka. Ingatkanlah mereka ini merupakan bentuk supaya Titus ini secara terus-menerus mengingatkan orang-orang yang ada di Kreta. Untuk apa? Untuk tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Mengapa Paulus mengingatkan ini, saudara-saudara, menasihati ini? Karena latar belakang orang Kreta terkenal sifatnya liar, saudara-saudara. Ya, mereka tidak suka tunduk pada pemerintah, pada orang-orang yang berkuasa. Sehingga ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus sebagai orang-orang Kristen yang mengenal Kristus. Mereka harus tunduk pada pemerintah, pada orang-orang yang berkuasa, pemimpin-pemimpin pada saat itu. Sehingga saudara, dalam ketundukan itu mereka harus taat. Taat ini artinya apa? Mereka harus patuh pada pemerintah, pada orang-orang yang berkuasa pada saat itu. Mereka harus melakukan pekerjaan yang baik. Mereka harus melakukan apapun yang baik untuk kebaikan bersama. Ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Sehingga saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata ketundukan kepada pemerintah, kepatuhan kepada pemerintah, itu pun dicatat dalam Alkitab. Dan ini diingatkan oleh Rasul Paulus. Apalagi pada masa kita saat ini, ya saudara, ada banyak aturan-aturan, hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk dalam pencegahan penularan virus corona. Ada beberapa aturan, anjuran, arahan yang disampaikan oleh pemerintah. Dan kita sebagai warga negara, ya kita harus patuh
pada aturan-aturan yang berlaku. Kita harus tunduk pada pemerintah, di mana mereka adalah hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang ditetapkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan. Karena sebagai pemerintah, mereka punya otoritas, punya kedaulatan untuk mengatur negara ini, untuk mengatur provinsi, untuk mengatur kabupaten kota. Sehingga kita sebagai masyarakat jangan semena-mena, egois dengan keadaan kita dan tidak mau turut, tidak mau patuh, tidak mau tunduk pada aturan-aturan yang berlaku. Contoh ya saudara-saudara, anjuran pemerintah agar supaya masyarakat memakai masker. Tapi pada kenyataannya banyak juga yang tidak memakai masker saudara. Nah ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Tunduk kepada pemerintah, kepada orang-orang yang berkuasa. Ini kata firman Tuhan, ini kata Alkitab saudara. Ternyata sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ketundukan pada pemerintah itu penting. Untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang benar, untuk sesuatu yang adil, kita harus tunduk. Untuk sesuatu kepentingan bersama, kita harus tunduk, kita harus patuh. Maka dari itu jadilah masyarakat yang baik. Jadilah warga negara yang patuh pada aturan-aturan yang berlaku di negara kita ini, yaitu negara Indonesia ini. Nah saudara yang diberkati Tuhan, nasihat Paulus juga dikatakan bahwa hendaklah kita ramah dan lemah lembut kepada semua orang. Firman Tuhan menasihati, jangan memfitnah dan bertengkar, tapi harus bersikap ramah dan lemah lembut terhadap semua orang. Saudara yang diberkati Tuhan, ternyata firman Tuhan mengajarkan kita, orang-orang Kristen tidak boleh memberi kesan bahwa mereka ini memiliki kelompok yang eksklusif, yang khusus. Tapi mereka harus terbuka dengan orang lain. Jangan hanya mementingkan golongannya. Karena Allah itu mengasihi semua orang. Maka dari itu, sebagaimana Allah mengasihi semua orang, maka kita juga harus ramah terhadap semua orang. Nah saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai masyarakat yang ada, kita berada di tengah-tengah situasi kondisi di mana ada banyak perbedaan, baik dalam hal suku, budaya, ras, agama, ya kita berbeda saudara. Kita punya perbedaan, ya ada yang dari suku Sangihe, ada yang dari suku Minahasa, ada yang dari berbagai macam budaya, ras yang ada, agama-agama pun berbeda. Karena Indonesia ini memiliki 6 agama. Sehingga saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana sebagai orang Kristen, seperti tema yang diangkat ini, kita harus memiliki sikap toleransi di era disrupsi ini. Toleransi ini bicara apa saudara-saudara? Toleransi ini bicara sikap menghormati dan menghargai terhadap orang lain. Karena dengan adanya toleransi, maka konflik dan perpecahan tidak akan terjadi. Ternyata penting untuk memiliki sikap toleransi. Ini juga yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di Pulau Kreta saat itu. Paulus menasihati, jangan sebagai orang Kristen mereka terkesan memiliki kelompok yang eksklusif, golongan yang khusus, tetapi mereka harus ramah dan lemah lembut terhadap semua orang. Makanya semua orang ini tidak terkecuali. Mereka jangan saling bertengkar, jangan saling memfitnah. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pesan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua.
secara khusus bagi kita yang ada di Indonesia ini. Milikilah sikap toleransi, mampu menahan diri sehingga konflik, perpecahan, perkelahian, pertengkaran tidak akan terjadi di negara kita yang kita cintai ini. Karena dengan adanya sikap toleransi, kita akan saling menghargai, kita akan saling menghormati satu dengan yang lain. Toleransi di era disrupsi ini, saudara-saudara, disrupsi ini bicara apa? Sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua sistem ke cara-cara baru. Maka dari itu, disrupsi yang kita alami saat ini yaitu pandemi COVID-19. Di mana dengan adanya pandemi COVID-19 ini dampaknya telah memacu kita untuk berubah, untuk berinovasi, mengembangkan hal-hal baru, cara-cara baru, dan meninggalkan cara-cara lama yang tidak relevan dengan masa saat ini, saudara-saudara. Sehingga ada terobosan-terobosan yang dilakukan dan mau tidak mau harus mau. Sehingga terkesan ini memaksakan kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin selama ini dianggap tabu. Misalnya saudara-saudara ya, dulu tidak ada yang keluar rumah pakai masker. Seperti saat ini ya, semua diharuskan untuk menggunakan masker. Dulu tidak ada yang menjaga jarak. Karena kalau ada yang jaga jarak ya dianggap sombong, saudara. Ya, dulu ya tidak ada yang kalau bertamu tidak ada yang tidak salaman. Harus salaman, saudara-saudara. Karena kalau tidak salaman dipikir ya kita tidak menghormati. Tapi hari ini ya salaman diganti dengan salam sehat. Tidak lagi berjabat tangan, saudara. Salaman yang saya maksud adalah berjabat tangan. Tidak lagi demikian Bapak Ibu Saudara. Sehingga ya inilah perubahan-perubahan yang terjadi. Yang dulunya dianggap tabu pada masa ini ya sudah seperti ini saudara-saudara. Dan ini ialah yang dinamakan dengan disrupsi. Suatu keadaan yang mengubah cara-cara lama, mengubah ke cara-cara baru. Ini sebuah inovasi. Sehingga kalau dulu ya ada keramaian di mana rame di situ kita harus berkumpul saudara-saudara ya. Di mana ada acara ya di situ banyak orang saudara-saudara, rame berkumpul. Ada keramaian, ada kerumunan. Tapi pada masa ini tidak lagi demikian ya. Tidak boleh menciptakan keramaian dan kerumunan. Dan juga masa ini ya diharuskan untuk mencuci tangan. Memang mencuci tangan ini sudah sejak dulu ya, mencuci tangan sebelum makan kita harus cuci tangan. Tapi saudara, mencuci tangan ini tidak seperti kesadaran pada masa ini. Kesadaran masyarakat untuk mencuci tangan. Kalau dulu yes cuci tangan sudah diedukasi untuk mencuci tangan. Tapi dulu cabut rumput saudara tanpa cuci tangan, datang kemari pisang goreng, makan saudara. Tapi pada masa ini, wah orang-orang itu kemana-mana bawa hand sanitizer saudara. Ya kemana-mana harus cari tempat cuci tangan. Sehingga semua pun menyediakan tempat cuci tangan. Kesadaran mencuci tangan lebih tinggi dari dulu, daripada masa lampau saudara. Sehingga inilah hal-hal baru yang kita temui. Sehingga ini dinamakan era disrupsi. Dan apalagi kebiasaan baru yang muncul saat ini saudara, yaitu work from home ya, bekerja dari rumah. Ya, saudara, namanya bekerja ya
Dulu tidak ada demikian, saudara. Tapi pada masa ini, inilah sebuah inovasi, sebuah terobosan yang dilakukan. Belajar dari rumah, ya, bahkan ya belajar daring. Ada yang jualan online, ada juga yang beli online, ya. Jadi bukan hanya belajar daring, jualan daring, membeli daring, semua daring, saudara, semua dalam jaringan. Bahkan rapat pun daring, sidang pun daring, saudara. Ini sebuah perubahan-perubahan yang terjadi pada masa ini. Dan saya melihat ini adalah sebuah inovasi yang memacu kita untuk berani melakukan hal-hal baru demi kemajuan di bidang pendidikan, di bidang pelayanan, di bidang gereja, dalam gereja, dan juga bagi bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, berani berinovasi, mengubah hal-hal baru, ini merupakan dasar untuk membangun Indonesia semakin maju dan semakin hebat. Makanya sebagai masyarakat kita harus punya inovasi untuk memajukan bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita, saudara, betapa pentingnya menjaga kesehatan. Karena itu sebagai masyarakat kita harus memiliki kesadaran. Kesadaran memakai masker, kesadaran mencuci tangan. Karena kalau masih ada yang menderita dan terpapar COVID, berarti kita pun tidak aman, saudara-saudara. Kita akan aman hanya saat tidak ada lagi yang terpapar COVID-19. Maka dari itu, saudara yang diberkati Tuhan, setiap apa yang diarahkan oleh pemerintah, setiap apa yang diatur oleh pemerintah, jangan kita melawan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai masyarakat yang baik, mari kita mau dengar. Sebagai masyarakat yang baik, mari kita mau ikuti aturan-aturan, arahan-arahan yang dibuat oleh pemerintah. Kita harus tunduk, harus patuh pada pemerintah, saudara-saudara. Karena tentunya sebagai warga negara Indonesia, kita semua pasti rindu Indonesia ini pulih dari virus corona. Kita pasti memiliki kerinduan supaya Indonesia ini bebas dari pandemi COVID-19. Namun, saudara yang diberkati Tuhan, kerinduan hanya tinggal kerinduan kalau kita tidak kerjasama dengan pemerintah. Karena pemerintah ini bekerja lebih keras dari kita masyarakat, saudara-saudara. Sehingga kita harus tunduk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah itu semua demi kebaikan kita sebagai warga negara yang ada di Indonesia ini. Dan saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 76 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ini pun menjadi bukti bahwa Indonesia kita kuat. Ini menjadi bukti bahwa Indonesia tangguh. Indonesia hebat. Kendati pun di tengah pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena Tuhan mengasihi Indonesia ini. Amin. Untuk itu, marilah lakukanlah apa yang baik bagi bangsa dan negara kita ini. Lakukanlah apa yang baik untuk kebaikan bersama sebagai warga negara Indonesia. Mari kita memiliki sikap yang ramah, yang lemah lembut, memiliki sikap toleransi, sikap yang saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain, dan juga memiliki sikap ketundukan kepada pemerintah. Patuhi setiap aturan-aturan yang berlaku. Ikuti arahan-arahan yang diarahkan oleh pemerintah. Dengan cara mendisiplinkan diri. Tetap disiplin, patuhi protokol kesehatan,
prokes, protap tetap kita lakukan saudara-saudara. Karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu demi kebaikan kita semua. Maka dari itu, topanglah pemerintah kita. Bekerja samalah dengan pemerintah. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, mari kita mau topang pemerintah kita. Jangan melawang-melawang tuh pemerintah. Kalau pemerintah suruh pakai masker, pakai masker. Kalau pemerintah suruh cuci tangan, cuci tangan. Kalau suruh jaga jarak, jaga jarak. Kalau suruh jangan ada keramaian menimbulkan kerumunan, jangan. Karena orang-orang percaya, orang harus mengimani pemerintah adalah hamba Allah yang dipakai oleh Allah untuk kebaikan kita yang ada di Indonesia ini. Untuk itu saudara yang diberkati Tuhan, biar firman ini, renungan ini menguatkan dan memberkati kita semua. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Semoga Indonesia pulih dari COVID-19. Semoga Indonesia bebas dari pandemi COVID-19 ini. Merdeka, merdeka, merdeka. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih ketika firman-Mu mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan kami harus tunduk pada pemerintah. Mematuhi setiap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagai masyarakat yang baik, kami harus bekerja sama dengan pemerintah. Mendisiplinkan diri dengan mengikuti protokol kesehatan agar kami pun dapat bersama-sama memutuskan penularan virus corona. Karena kami tahu pemerintah kami telah bekerja keras, lebih keras dari kami masyarakat yang ada. Untuk itu Tuhan berkati pemerintah kami. Bangsa dan negara ini ada dalam tangan kasih-Mu. Secara khusus berdoa bagi Presiden Joko Widodo. Tuhan berkati kehidupannya yang Tuhan anugerahkan sebagai pemimpin di negara ini. Berikanlah selalu hikmat dan kebijaksanaan, bahkan juga kekuatan dan kemampuan, umur panjang Tuhan beri, agar dalam menjalani tugas negara, Bapak Presiden mampu mengerjakan itu semua dalam perkenanan Tuhan. Dan dijauhkan dari setiap hal-hal yang tidak diinginkan. Dan biarlah Tuhan memberkati wakil presiden, para menteri, jajaran yang ada semua diberkati. Bahkan Provinsi Sulawesi Utara diberkati oleh Tuhan. Gubernur Oli Dondo Kambe SE bersama dengan Wakil Gubernur Stephen Kandau. Tuhan berkati kehidupan mereka bersama jajaran yang ada. Kabupaten Minahasa Utara diberkati Bupati Bapak Jone Ganda bersama Wakil Bupati Bapak Kevin Lotulung. Tuhan berkati kehidupan mereka semua yang Tuhan percayakan untuk menjadi pemerintah-pemerintah. Biarlah ketika menjalani roda pemerintahan dapat mereka jalani dalam tanggung jawab yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kecamatan Likupang Timur ini Tuhan berkati. Biarlah senantiasa Ibu Camat Delbi Wahyu SE diberkati oleh Tuhan bersama dengan Sekcam, staf pegawai yang ada Tuhan berkati. Desa Likupang 1, Desa Likupang 2, semua desa yang ada di Likupang Timur ini diberkati oleh Tuhan. Biarlah senantiasa akan terciptanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga dalam penanggulangan bersama untuk pandemi ini, pencegahan virus corona ini, penularan yang ada dapat terhenti karena memiliki sikap toleransi, kerjasama yang baik satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di sorga.
Firman ini mengingatkan kami juga agar supaya kami memiliki sikap yang ramah, lemah lembut terhadap semua orang. Jangan biarkan kami menciptakan fitnah, menciptakan pertengkaran. Tapi sebagai orang percaya, kami diajarkan untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berdoa khusus bagi Indonesia kami yang tercinta ini. 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi bukti bahwa negara kami yang tercinta ini, negara Indonesia ini tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Negara kami yang tercinta ini, Indonesia ini makin tangguh, makin kuat, makin hebat, kendati pun di tengah-tengah pandemi, karena kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami minta kepadamu, biarlah Indonesia ini boleh pulih dari setiap virus corona, boleh pulih dari pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah setiap inovasi-inovasi yang terjadi, hal-hal baru yang diciptakan, sebuah inovasi ini untuk kemajuan Indonesia kami yang tercinta ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara. Semoga perenungan firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Merdeka. Saya Pendeta Feralin Lehiwu mengucapkan selamat hari ulang tahun Dirgahayu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Biarlah Indonesia semakin maju, Indonesia semakin tangguh, Indonesia semakin kuat, kendati pun di tengah-tengah pandemi. Kita berdoa bersama supaya Indonesia menang atas pandemi ini. Indonesia pulih dari virus corona. Tuhan Yesus memberkati Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.